Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nifiddin wa khadifillah, Bapak Ibu dan para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari dua pembahasan. Yang pertama dari Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Kita masuk dalam kitab Ad-Da'awat, yaitu tentang keutamaan doa. Lalu bahasan selanjutnya membahas fikih ibadah dari Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Monggo dibaca bahasan pertama, kelanjutan ayat, yaitu yang kedua saat ini, berdoa lemah lembut dan tidak melampaui batas. Berdoa lemah lembut dan tidak melampaui batas. Ayat kedua, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan tadarru'. Tadarru' yaitu merendahkan diri. Wa khufyah yaitu tidak dengan keras-keras, dengan lemah lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sini ada disebutkan berdoalah. Kemudian dengan kalimat Rabbakum, Rob kalian. Di sini menunjukkan bahwasanya doa untuk pengabulannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan. Dan itu bagian dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat rububiyah, di antara bentuknya adalah pengabulan doa. Apa itu sifat rububiyah? Yaitu sifat yang menunjukkan bahwasanya kita mengisahkan Allah itu dalam perbuatan-perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah yang ini hanya hak mutlak dari Allah adalah dalam hal pengabulan doa. Maka dalam ayat ini dipakai ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan keadaan tadarru'. Nanti ada pengertian yang kita bahas. Dan yang kedua khufiyah. Kemudian keadaan yang ketiga adalah tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Tiga hal yang diingatkan sini dalam keadaan tadarru'. Kemudian yang kedua khufiyah. Kemudian yang ketiga ini tidak melampaui batas atau tidak berlebih-lebihan. Nah, sekarang kita lihat penjelasan ayat. Penjelasan ayat. Tadarru artinya merendahkan diri dan tunduk. Inilah keadaan dalam berdoa yang pertama. Lalu khufyah yang dimaksud adalah berdoa tidak terang-terangan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mereka orang soleh dahulu berdoa sungguh-sungguh, terdengar hanyalah suara hamsa atau suara pelan. Baik. Tadarru, apa itu arti tadarru? Berdoanya dengan merendahkan diri dan tunduk. Kemudian yang kedua khufiyah. Khufiyah itu apa? Kata Imam Ibnul Jauzi, khilaful alaniyah.
yaitu berbeda dengan sesuatu yang terang-terangan, artinya tidak dengan keras. Lawan dari khufiyah itu alaniyah, terang-terangan, atau kita bisa mengenakan juga keras. Contoh di sini katakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau katakan, mereka dahulu orang-orang soleh sungguh-sungguh yajtahidun, sungguh-sungguh dalam doa. Namun ketika mereka berdoa hanya terdengar suara hamsa. Apa suara hamsa? Yaitu pelan. Suara pelan di sini yang terdengar. Maka menunjukkan bahwasanya di sini diajarkan dalam doa yang pertama tadarru, kemudian yang kedua tidak dengan suara keras, namun cukup dengan lirik atau pelan saja. Contoh di sini kita lihat dalam hadis disebutkan. Dalam hadis disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami menaiki lembah, kami bertahlil dan bertakbir. Lalu suara kami keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya ayyuhan nas urba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innahu ma'akum. Innahu sami'un qarib. Tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu. Wahai sekalian manusia, bersikap lemah lembutlah dan pelankan suara kalian. Sesungguhnya kalian bukanlah menyeru pada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak ada. Allah itu bersama kalian. Allah itu maha mendengar dan maha dekat. Maha suci namanya dan maha tinggi kemuliaannya. Nah, kita lihat contoh di sini salah satu tanda bahwasanya kita diperintahkan untuk doa, termasuk juga dengan zikir, tidak dengan keras-keras. Pernah para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mereka menaiki lembah, dari lembah kemudian mereka naik, kemudian mereka sambil bertahlil. Tahlil berarti mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian mereka sambil bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Lalu ketika itu suara mereka keras. Maka Nabi SAW tegur mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irbau ala anfusikum. Irbau ala anfusikum itu maknanya lemah lembutlah, tidak keras-keras. Fa innakum la tad'una as-samma wal ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada sesuatu, kalian tidak menyuruh pada sesuatu yang tidak dengar. Allah itu Maha mendengar dan tidak menyuruh sesuatu yang tidak ada. Allah itu ada, Allah dengar doa kalian. Maka tidak perlu dengan suara keras seperti itu. Allah tahu dengan doa kalian yang kalian itu panjatkan, atau Allah tahu zikir kalian yang kalian ucapkan. Kemudian disebutkan innahu ma'akum. Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib. Allah itu maha mendengar. Qaribun, maha dekat. Tabarakasmuhu, maha suci namanya. Wa ta'ala jadduhu, maha tinggi kemuliaannya. Maka di sini ada disebutkan beberapa hal. Contoh misalnya, di sini beberapa hal dalam berdoa disebutkan di sini. Satu berarti tidak dengan suara keras. Karena di sini para sahabat ditegur langsung oleh Nabi SAW. Seandainya adab ini tidak perlu ada, tentu Nabi SAW tidak ingkari tadi. Ini dalam zikir, dalam doa, Nabi SAW tidak ingkari itu. Nabi akan biarkan. Sudahlah, dibiarkan untuk keras tadi dalam zikir, keras tadi dalam doa, akan dibiarkan gitu saja. Namun Nabi SAW ketika itu ingatkan sahabat, irba'u ala anfusikum. Lemah lembutlah, tidak perlu keras. Fa innakum la tad'una as-samma wal ghaiba. Maka dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat kekurangan di sini as-sam. As-sam itu apa? Tidak mendengar. Ghaiba juga dihapuskan sifat kekurangan lagi yang tidak pantas bagi Allah, yaitu dikatakan Allah itu tidak ada. Allah itu ada. Kemudian innahu ma'akum, ditetapkan sifat kebersamaan, artinya Allah itu bersama kalian. Bersama dalam hal apa? Yaitu para ulama katakan dalam hal ilmu Allah. Bersama di sini bukan maksudnya adalah manusia bersama Allah dengan zatnya, artinya Allah dengan zatnya itu dekat dengan manusia, bukan. Allah tidak mungkin sejajar dengan makhluknya. Allah harus ada di tempat yang tinggi. Innahu sami'.
Allah itu maha mendengar. Sami' ini digandengkan dengan, kalau kita terjemahkan ini bukan sekedar mendengar, namun maha. Jadi mendengar yang luar biasa. Mendengar yang tidak mungkin ada sifat kekurangan. Kalau manusia dalam hal mendengar itu ada sifat kurang. Tidak bisa mendengar sesuatu yang ini diucapkan sekaligus oleh 10 orang kemudian jawab itu semua, tidak bisa. Allah sanggup untuk itu. Itu sifat mendengarnya Allah. Maka sifat mendengarnya Allah adalah sifat mendengar yang maha sempurna. Tidak ada sifat kekurangan sama sekali. Qarib. Allah itu maha dekat. Dekat di sini ada dua makna. Bisa jadi dekat di sini adalah dekat secara umum dan dekat yang khusus. Dekat yang umum maksudnya adalah dengan setiap hamba apapun yang beriman maupun kafir, dengan orang apapun yang beriman atau kafir. Di situ Allah dekat. Makna dekat yang kedua, qarib yang kedua, Allah itu dekat, namun dekat dengan dekat yang khusus. Dekat yang khususnya adalah hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Termasuk di dalamnya ketika seorang berdoa, Allah dekat dengan orang yang berdoa. Namun ini tidaklah bertentangan dengan ayat Allah yang ketika Allah itu mengatakan Allah di atas sana, dengan Allah itu dekat. Buktinya apa di sini? Tidak bertentangan. Ya. Karena di sini Allah katakan tidak perlu keras-keras. Allah itu dekat. Artinya di sini zat Allah tidak butuh itu ada pas lagi kita berdoa kemudian zat Allah ada di situ. Tetap Allah dengan sifatnya yang maha tinggi. Kemudian dengan sifatnya itu dekat, artinya Allah itu maha tinggi dengan kedekatannya di sini dengan ilmu, dan Allah tetap masih bisa mengabulkan doa-doa hamba tadi walaupun Allah berada di atas arsana. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Yang menyatakan bertentangan ini yang keliru karena menentang satu ayat dengan ayat yang lainnya, mau menabrak satu ayat dengan ayat yang lainnya, tidak boleh. Kita bisa kompromikan ayat tersebut maka kita kompromikan, tidak tolak salah satu kemudian tetapkan yang lain. Jadi qarib, Allah maha dekat ada dua, yaitu Allah maha dekat pada setiap hamba, setiap perbuatannya Allah awasi. Kemudian Allah maha dekat dalam hal iman, takwa, yaitu Allah dekat pada orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, Allah berikan pertolongan. Kemudian dekat dengan orang yang berdoa, seperti sabda Nabi SAW, Allah dekat dengan orang yang berdoa ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah yaitu ketika dia sujud. Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika itu. Terus disebutkan tabarakasmu, maha suci nama Allah, wa ta'ala jadduh, dan maha tinggi kemuliaannya. Maha tinggi kemuliaan Allah. Sekarang kita lihat adapun yang dimaksud Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Adapun yang dimaksud Allah tidak menyukai yang melampaui batas ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, maksudnya adalah Allah tidak menyukai yang berlebihan dalam doa. Ada tiga pendapat mengenai bentuknya. Yang pertama, mendoakan jelek mukmin yang lain dengan doa menghinakan atau doa laknat atau kutukan. Ini jadi pendapat Sa'id bin Jubair dan Maqatil. Lihat, yang pertama bentuknya berlebihan dalam doa itu adalah mendoakan jelek orang lain. Mendoakan jelek orang lain. Termasuk juga di sini ketika kita dizolimi. Baiknya ditahan doa jelek pada orang lain walaupun doa orang yang terzolimi diijabahi. Boleh dia balas dengan doa tersebut. Namun kalau dia tahan, dia ganti dengan doa baik, lebih bagus daripada dia mengucapkan doa yang jelek. Nah, di antara bentuk maksud ayat ini, innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Bentuknya adalah melampaui batas dalam doa. Apa maksudnya? Dia doakan jelek orang lain. Bisa jadi tadi ada yang dizolimi kemudian didoakan jelek yang lainnya, atau ada orang tua doakan jelek anaknya, atau mungkin sebaliknya anak doakan jelek orang tuanya.
atau ada yang doakan jelek temannya, atau karena ingin balas dendam. Ya. Bentuk doa jelek seperti ini termasuk mu'tadin dalam ayat tadi. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Terus bentuk yang kedua. Yang kedua, meminta sesuatu yang pantas diberikan kepada para nabi, tidak pantas diberikan untuk kita. Ini jadi pendapat Abu Majlas. Nah, lihat, Abu Majlas mengatakan bentuknya adalah doanya terlalu berlebihan. Misalnya di sini, kalau para ulama contohkan, doanya minta surga terlalu detail. Minta macam-macam apa saja diminta di situ. Bidadarinya dia rinci, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, terus yang kenikmatan yang ada nanti di surga dia rinci lagi gini, 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 gini. Sebenarnya dia minta umum saja sudah, ya Allah, saya minta padamu surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Cukup sebenarnya. Dia terlalu detail, kadang itu tidak pas untuk dirinya. Ya, itu permintaan terlalu tinggi, tidak pas juga dengan apa yang ia perbuat. Namun kalau dia minta secara umum saja akan diberi tadi. Siapa tahu yang dalam bayangan dia tidak ia dapati nantinya akan diberi di surga. Contoh misalnya bidadari di surga akan dapat berapa? Mas, ente masuk surga dapat berapa bidadari? Wallahu a'lam. Enggak mau dapat bidadari? Oh mau. Hah? Kata Imam Ibnu Hajar minimal 2. Minimal itu 2. Kamu pingin nambah lagi, ya namanya di surga ya tergantung kita. Kita pingin berapa? Ya, terserah dari keinginan masing-masing orang. Apa yang menikah tadi, yang sudah menikah terus punya istri, apakah istrinya ini kalah dengan bidadarinya? Jawabannya adalah justru istrinya nantinya jadi pembesarnya para bidadari. Di semua bidadari itu manut pada istrinya tadi. Ini belum bahas yang jomblo ini ya, jangan dulu ini. Saya belum bahas ini. Saya lagi gambarkan ini dulu bidadari itu bagaimana. Ya. Maka ini tidak perlu dirinci, kamu minta itu kayak bagaimana. Sudah diberi dapat ya dapat, alhamdulillah. Karena sifat-sifatnya pasti perfect, pasti sempurna ketika di surga, tidak ada sifat-sifat kurang. Kalau kamu dapati di dunia sifat kurang nantinya. Kamu kira kamu dapati perempuan nantinya kalau sudah nikah itu perfect semua seperti kamu bayangkan seperti dalam biodata gitu? Enggak. Ada sifat kurang. Ternyata ketika sudah nikah, wah kok dia itu kayak gini. Ya, yang perempuan juga lihat laki-lakinya, wah kok dia kayak gini. Oh saya nggak bayangkan ternyata dia kayak begini, kok tidurnya ngorok juga. Wah, nggak tahu kan, nggak disebutkan dalam biodata. Nggak disebutkan. Akhirnya ketahuan ketika itu sifat kurang. Maka kamu tidak bisa harapkan sesuatu yang perfect, yang sempurna ketika di dunia ini nggak bisa. Hanya bisa nanti di surga nanti. Perfect, sempurna, apa yang dapati itu tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada cacat sama sekali, cuma nanti dapati di surga saja. Maka nanti jadi pasangannya tadi, bidadarinya tadi, ya sudah semua serba sempurna. Nggak ada sifat-sifat kekurangan. Apakah mungkin cerewetin kamu lagi kalau nanti di surga? Oh nggak akan itu. Kalau di dunia mungkin. Gak bangun-bangun subuh misalnya, suaminya sendiri gak bangun subuh, istrinya cerewetin itu. Suaminya diajak ngaji gak mau, ya istrinya cerewetin lagi. Ya. Belum pernah rasakan kan? Belum kan? Belum tahu sih. Jadi tunggu aja. Dikira semua sifat sempurna itu ada pada wanita yang ada di dunia. Enggak. Kamu akan dapati sifat-sifat kurang. Maka mintanya yang perfect, yang sempurna nggak bisa untuk kita. Kalau seandainya untuk surga kita minta terlalu detail, enggak. Maka pernah ada seorang sahabat, anaknya itu berdoa kepada Allah, ya Allah aku minta kepadamu surga di sebelah kanan, kemudian dia minta warna hijau. Kemudian bapaknya negur anaknya, kamu berdoa kayak bagaimana? Ini termasuk bentuk ittiba' fit doa. Karena saya pernah mendengar Nabi SAW itu mengatakan, ya dilarang tidak dalam doa, yaitu berlebih-lebihan dalam doa. Seperti kamu tadi berdoa terlalu rinci. Pelajaran yang lainnya, minta doa juga baiknya tidak terlalu rinci. Secara global saja. Minta, ya Allah berilah yang terbaik. Nah ini global namanya.
Karena kalau kita terlalu rinci dalam berdoa, tidak diberi seperti itu, kita malah protes nanti dengan permintaan kita tadi. Cobalah kamu berdoa, misalnya ada yang berdoa, ya Allah berikanlah saya jodoh yang lebih cantik gitu, kemudian warna kulitnya ini gitu, kamu tentukan detail, tingginya sekian gitu misalnya. Kayak kamu sebutkan dalam biodata gitu keinginanmu kayak apa gitu untuk perempuan. Seandainya ini kamu berdoa seperti ini, kemudian akhirnya dapat yang berbeda dengan itu, Allah takdirkan kamu nggak dapat warna kulit yang pas. Tadi mintanya apa tadi? Putih kan? Nah, dapat nggak terlalu putih lah. Atau kalau mau bilang kasarannya ya dapat putih tua lah. Nah, bingung lagi kan? Dapat putih tua lah. Enggak sesuai dengan dia minta. Coba. Padahal sudah dapat yang soleh yang terbaik. Akhirnya dia agak menyesal dengan doanya tadi. Oh iya, tadi kenapa saya berdoa kayak gitu? Itu hikmahnya, doa tidak terlalu detail. Sama juga minta surga tidak terlalu rinci. Minta secara global saja, secara umum saja. Apa yang Allah beri ya sudah, itu yang suatu kenikmatan yang besar nanti kita peroleh di surga. Terus bentuk ketiga lagi. Yang ketiga, mengeraskan doa. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu As-Saib. Nah, lihat Ibnu As-Saib mengatakan yang dimaksudkan dengan berlebihan dalam doa itu adalah mengeraskan doa. Kecuali pada tempat tertentu. Misalnya khotib Jumat, dia keraskan doa. Ya. Atau pada sholat istisqa, dia keraskan doa. Ya. Atau mungkin ya bukan hajat untuk dia, namun dia ingin doa ini pengaruh untuk semua. Awal majelis atau penutup majelis dia tutup lagi dengan doa. Ada sebab. Namun asalnya kalau doa itu untuk dirinya sendiri lebih asal, lebih bagus. Doa tersebut dipanjatkan, lirih, sir, tidak keras. Di antara tafsirannya dalam ayat ini, innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, yaitu melampaui batas dengan mengeraskan doa. Nah, terus ada tafsiran kedua lagi. Tafsiran kedua, Allah tidak menyukai orang yang melampaui dari apa yang diperintahkan. Demikianlah pendapat dari Az-Zujad. Lihat bahasan di atas dalam Zad Al-Masir karya Ibnul Jauzi. Taib. Tafsiran kedua, maksud dari innahu la yuhibbul mu'tadin itu adalah Allah tidak menyukai orang yang melampaui dalam menjalankan perintah. Tidak sesuai dengan yang diperintahkan, dia melakukannya lebih. Kalau tafsiran kedua berarti maknanya lebih daripada doa. Nah, ini dua tafsiran disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zad Al-Masir. Di antara keunggulan kitab Zad Al-Masir itu adalah kitab tafsir yang menyajikan berbagai macam pendapat. Ini ada pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga dari tafsiran ayat. Ya, maka dapat tahu, oh ini ada beberapa perselisihan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat ini. Nah, Ibnul Jauzi menyebutkan hal ini. Di antara ini keunggulan dari kitab tafsir beliau. Terus berikutnya lagi ada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tadarru dan khufyah adalah berdoa dengan sir atau lirih. Hal ini disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Taib, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas katakan tadarru dan khufyah maksudnya adalah berdoalah dengan sir, lirih. Dan ini tanda orang yang berdoa dengan lirih, ya, kata para ulama termasuk juga Syekhul Islam Taimiyah, juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Mereka katakan bahwasanya yang dimaksud dengan doa lirih ini punya manfaat, akan lebih jaga keikhlasan, terhindar dari riya, juga akan menghilangkan sifat cemburu dari orang lain. Coba kalau doanya dikeraskan dan orang tahu detailnya doa tadi, yang kanan kirinya itu dengar, terus terkabul. Ketika terkabul tadi ada yang gak suka dengan dia, akan muncul hasad, benci, ingin nikmat tersebut hilang. Hasad, di akhirnya hasad pada orang lain. Kalau orang lain dapat nikmat tadi, bukan dia. Allah tahu ini terbaik untuk si A ini, ya sudah doanya terkabul untuk si A. Kamu berdoa belum waktunya untuk dikabulkan, ya si ini dapat. Dia minta tadi detail seperti itu, minta sesuai dengan permintaannya, ya dikabulkan. Kalau doanya lirih, nggak ketahuan tadi doa tadi, aman bagi dirinya. Namun kalau doanya itu jahar, keras,
Kanan kirinya tahu, akhirnya tidak muncul sifat hasad. Ada yang nggak suka dengan orang tersebut. Nah, terus ada pengertian lain lagi tentang melampaui batas dalam doa tadi. Sedangkan maksud melampaui batas dalam doa, kata Syekh As-Sa'di adalah yang pertama, meminta sesuatu yang tidak layak untuknya. Meminta sesuatu yang tidak layak untuknya. Jadi minta apa yang pas untuk kita. Atau tetap kita minta sesuatu yang kita belum dapati namun punya sifat optimis, boleh. Namun ada yang tidak layak untuk kita nggak minta itu. Terus yang kedua. Yang kedua, memfasih-fasihkan ucapan saat berdoa. Artinya ketika dia berdoa, mungkin kalimatnya dia buat bersajak gitu. Terlalu memaksakan untuk ucapannya, akhirnya terlihat fasih, terlihat bagus. Buat biasa, dengan kalimat biasa Allah pun paham. Allah tahu doa kita. Dan Allah akan kabulkan permintaan tadi tanpa kita menyusah-nyusahkan diri. Yang kemudian yang ketiga. Yang ketiga, mengeraskan suara berlebihan. Nah, melampaui batas juga kata Syekh As-Sa'di, mengeraskan suara berlebihan. Jadi ini yang dimaksud dengan ayat tadi Al-A'raf ayat 55. Ini baru ayat kedua dari pembahasan Riyadhus Shalihin kitab Ad-Da'awat. Benar, wallahu alam. Ini yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf pekan depan libur 1 kali. Saya ada agenda 6 sampai 14. Jadi selama tanggal 6 sampai 14 Januari ya tidak ada kajian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.